tentang perkembangan teknologi pendidikan yang ada di Indonesia nih. Ini mencangkup pengertian, sejarah, konsep pembelajaran, manfaat, dan tantangan apa aja sih yang ada di dalam pendidikan teknologi yang ada di Indonesia ini. Nah, yuk simak keseruan kita. Emang apa sih perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia? Nah, kalau kita lihat perkembangan dunia pendidikan sekarang, semuanya sudah mulai bergerak ke arah digital. Mulai dari cara guru mengajar, cara siswa belajar, sampai alat yang dipakai, semuanya ikut berubah karena teknologi. Perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia telah bergeser dari penggunaan alat bantu sederhana menuju pendekatan yang menitik beratkan pada desain, implementasi, dan evaluasi pembelajaran. Secara sistematik, infrastruktur TIK dan e-learning mendorong pembelajaran yang lebih interaktif meskipun kesenjangan akses antara wilayah maju dan terpencil masih menjadi tantangan. Fokus kajian ini mencangkup 5 domain utama. Yang pertama ada perencanaan, pengembangan media, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi. Penerapan e-learning dan blended learning makin luas, namun memerlukan peningkatan kompetensi digital guru, pemerataan internet, dan keamanan data. Transformasi digital pendidikan membutuhkan sinergi kebijakan, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan agar teknologi benar-benar meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan. Oke, aku boleh tanya-tanya nggak, apa sih perkembangan sejarah teknologi ini? Nah, sejarah perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia bergerak dari media sederhana menuju perangkat digital modern. Setelah kemerdekaan, modernisasi pendidikan dimulai. Pada tahun 1950-an, sekolah mulai memakai media visual sebagai alat bantu belajar. Kemudian pada tahun 1980-an, SD dan SMP mulai memakai komputer sebagai bahan untuk pengolahan data dan pembelajaran digital. Masuk ke era internet, pembelajaran jarak jauh dan akses sumber digital semakin mudah. Di era digital saat ini, laptop, proyektor, dan media interaktif digunakan luas untuk membuat pembelajaran lebih fleksibel, menarik, dan interaktif. Oh, jadi gitu ya sejarahnya. Ya, kalau konsep pembelajaran berbasis teknologi itu apa sih? Nah, konsep pembelajaran berbasis teknologi itu bukan sekedar memakai perangkat digital aja, tapi gimana teknologi dipilih dan dipadukan dengan metode serta materi agar sesuai kebutuhan siswa. Guru perlu memahami nih, kebutuhan siswa itu apa aja. Seperti yang ditegaskan Ismail dan kawan-kawan pada tahun 2022, penelitian Zakia, Sulaiman, dan Subagio pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hasil belajar meningkat ketika guru mampu menyeimbangkan teknologi, strategi manajer, dan materi. Roshid dan Japri pada tahun 2021 juga membuktikan bahwa teknologi itu membantu menjelaskan konsep abstrak terutama dalam matematika secara keseluruhan. Efektivitas pembelajaran berbasis teknologi terletak pada perencanaan dan penggunaan yang tepat, bukan pada perangkatnya semata. Kalau misalnya manfaat dari pendidikan teknologi yang ada di Indonesia itu apa? Nah, manfaat pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia itu ada membuka akses belajar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi, memudahkan kolaborasi dan komunikasi, serta mendorong kemandirian belajar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesenjangan implementasi pendidikan di Indonesia. Kesenjangan pendidikan di Indonesia terhambat oleh akses digital yang masih parah, meskipun teknologi terbukti meningkatkan keterlibatan siswa dan literasi global. Infrastruktur dan akses tidak merata adalah satu kesenjangan digital yang jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dua, hanya 42% sekolah atau universitas yang memiliki koneksi internet yang baik. Tiga, akses perangkat digital yang terbatas. Dan yang keempat adalah keterbatasan dana menghambat pemeliharaan dari teknologi tersebut. Selanjutnya adalah dari kesiapan guru tersebut. 62% pendidik khawatir tentang akses pelatihan profesional yang terbatas. 58% pendidik merasa kewalahan dengan kemajuan teknologi yang cepat, menunjukkan perlunya pelatihan komprehensif dan keberlanjutan. Terakhir adalah pelokalan konten, keragaman budaya dan bahasa memperburuk kesenjangan. Kekurangan konten digital yang dilokalkan dalam bahasa daerah menjadi penghalang aktivitas. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemaparan materi teman-teman tadi yaitu perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia menunjukkan pergeseran dari penggunaan media konvensional menuju sistem digital yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi kini menjadi bagian penting dari keseluruhan proses pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Secara historis, perkembangan dimulai dari media visual tahun 1950-an, komputer pada 1980-an, hingga transformasi digital setelah hadirnya internet. Yang
kemudian memungkinkan model e-learning dan blended learning. Keberhasilan pemanfaatan teknologi sangat bergantung pada kemampuan pendidikan dalam memilih dan mengadaptasi media digital sesuai kebutuhan peserta didik. Namun, penerapannya masih terkendala kesenjangan digital, infrastruktur yang belum merata, keterbatasan perangkat, serta rendahnya kompetisi digital pendidik. Secara keseluruhan, pengembangan teknologi pendidikan memerlukan kebijakan yang berkelanjutan, investasi infrastruktur, dan pelatihan pendidik yang konsisten. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll